Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di pertemuan yang kelima, di video yang kelima ya. Tetap di sifat-sifat logaritma dulu ya. Yang video sebelumnya adalah sifat-sifat nomor 1, 2, 3, 4 ya. Terus sampai 5 ya. Terus ini ya. Yang 5 saya terus lagi di sini ya. Sifat 5, 6, 7, 8 sampai dengan 9. Nah, kita akan menggunakan sifat-sifat ini dalam mengerjakan soal-soal logaritma ya. Sebelumnya saya bacakan dulu ya. Sifat kelima cara bacanya A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N dikali A log B ya. Perhatikan posisi N, M, MN gini ya. Sifat yang keenam A log B dikali dengan B log C itu sama dengan A log C. Artinya pada bentuk perkalian ini B. Artinya kalau ini sama maka boleh dicoret. B coret dan lognya tinggal A log C seperti ini. Dilihat aja bentuknya ya. Sifat yang ketujuh, A log B itu sama dengan X log B dibagi dengan X log A ya. A log B itu boleh dipecah jadi X log B dibagi dengan X log A. X itu apa? Sembarang bilangan. Ini adalah bilangan pokok logaritma. Yang penting syaratnya dia nggak boleh 0, nggak boleh 1, nggak boleh negatif gitu aja. Yang penting A log B boleh dipecah seperti ini ya. Sifat yang ke-8, A log B boleh saya tulis 1 dibagi 1 per B log A. Jadi dibalik posisinya ya. Yang awalnya A log B jadi apa? 1 per B log A. Sifat yang ke-9, A pangkat A log B sama dengan B. Saya ulang lagi ya. A pangkat, ini pangkatnya ya. Pangkatnya dalam bentuk logaritma A log B, maka nilainya sama dengan B. Jadi artinya kalau ini sama-sama, sampai ini 2 boleh coret. Langsung tinggal B. Itu cara membaca sifatnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soalnya, oke. Soal yang pertama, jika saya punya 2 log 3 sama dengan A ya, 2 log 3 disimbolkan A, maka 81 log 32 itu berubah ke dalam bentuk A. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana, Pak? Caranya kita tulis dulu 81 ya, 81 log 32. Oke. 81 log 32 berarti kan 81 itu kan boleh saya tulis 3 pangkat 4. Log 32 itu boleh saya tulis 2 pangkat 5. Oke, seperti itu. Jika sudah, perhatikan bentuk ini identik dengan sifat yang kelima, ya enggak? Di sini adalah 3 ini sebagai A-nya, 4 sebagai N-nya, 2 sebagai B-nya, 5 sebagai M. Seperti itu. Jadi sangat mirip. Jika sudah, maka boleh tulis dengan M per N. Jadi M per N. Jadi 5 per 4, 3 log 2. 5 per 4, sisanya 3 log 2. Ini M per N A log B. Jika sudah, perhatikan di sini. Nah, 5 per 4, perhatikan 3 log 2. 2 log 3 kebalik. Ya. Maka ini saya balik dulu gunakan sifat yang ke-8. Jadi saya balik. Jadi 1 per, nah, dikali di sini ya. 1 per 3 log 2 jadi apa? 2 log 3. Jadi saya tulis di bawahnya aja. Ini. Nah, ini 5 per 4, tetap di sini 5 per 4-nya. 5 per 4, terus ini 1 per, nah, 2 log 3, 2 log 3 adalah apa? A. Jadi saya balik untuk bisa memasukkan nilai A-nya. Jadi kalau tetap seperti ini nanti nggak masuk ya, karena kebalik. Ini 2 log 3, ini 3 log 2, nggak bisa masuk. Saya rubah dulu, jadi 1 per 2 log 3 menggunakan sifat yang ke-8, biar 1 per, nah, 2 log 3, 2 log 3 itu A, ya diganti A langsung. Ini diganti A. Selesaikan jadi 5 kali 1 5, 4 kali A jadi 4 A. Inilah bentuknya. Jadi 81 log 32 itu sama dengan 5 per 4 A. Oke, next contoh yang kedua ya, dipelajari ya. Jadi mainnya di sifat ya, sifat 2 log 8 dikali dengan 8 log 64. Nah, sifat perkalian ini cocok dengan sifat yang ke-6 ya. Perhatikan ini B sama dikali ya, dikali B ini B juga sama. Dikali B 8 sama maka boleh coret. Seperti ini nyoretnya. Maka tinggal diambil sisanya 2 log 64. Nah, 2 log 64. 2 log 64 itu berapa? 2 log 64 itu 2 pangkat berapa? 6 ya. 64 itu 2 pangkat 6. Sifatnya kemarin kalau 6 pangkat ini bisa turun taruh depan. 2 log 2. Oke. 2 log 2 itu nilainya berapa? 1. Jadi 6 kali 1 sama dengan berapa? 6. Selesai sampai di sini. Itu adalah 2 contoh soalnya. Oke, diperhatikan dulu sebentar. Terus setelah itu akan saya lanjutkan di contoh soal selanjutnya.
Oke, contoh soal selanjutnya ya. Sederhanakan yang A dulu, yang A 6 pangkat 6 log 4 dan B 9 pangkat 3 log 5. Oke, yang A kita kerjakan terlebih dahulu ya. 6 pangkat, nah terus saya tulis dulu 6 pangkat 6 log 4. Nah, coba seperti ini mirip dengan sifat yang ke-9. Sifat ke-9 bilang kalau ini sama langsung boleh dicoret. Kalau ini sama langsung boleh dicoret, jadi 6 log coret, jadi nilainya adalah 4. Seperti itu cara membaca sifat ke-9. Lebih cepat ya. Yang B sekarang ya. Yang B adalah 9 pangkat 3 log 5. Nah, ini bagaimana caranya nih Pak? Kan nggak sama. Ya disamakan. Ingat kalau ingin menyamakan ya, yang besar samakan yang kecil. Kalau ini 9 ini 3, yang 9 kita rubah ke kecil. Jadi 9 kita mikirnya 3 pangkat berapa? 2. Oke, dikali dengan 3 log 5. Seperti itu. Jika sudah, apakah ini boleh langsung dicoret, Pak? Tidak boleh karena ada 2 di sini. Perhatikan sifatnya di sini, tidak ada yang menghalangi di sini ya. Ini masih ada yang menghalangi 2. Bagaimana kasusnya statusnya 2 ini? Langsung tadi yaitu sama dengan senilai sejajar dengan pangkat. Ini boleh naik ke sini. Nah, sebagai pangkat. Taruh di sini. Oke. Jadi 3 pangkat 3 log 5 pangkat 2. Jadi dia senilai. Jadi kalau ini susah lihatnya gini aja, 2 dikali dengan 3 log 5 kan sama dengan 3 log 5, 2 naik ke atas, jadi sifat yang kemarin ya, sifat yang ketiga. Jika sudah, selesaikan lagi, sama, coret, tinggal 5 pangkat 2 yaitu 25. Seperti itu caranya untuk sifat yang ke-9 ya. Oke, tidak dulu, saya lanjutkan lagi ya. Oke, sekarang soal selanjutnya ya. Jika 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, maka 2 log 20 dalam bentuk A dan B adalah, nah maksud soalnya seperti ini, kalian diberikan 2 log 3 itu disimbolkan A dan 3 log 5 disimbolkan B. Kalau 2 log 20 ini jadikan ke dalam bentuk A dan B. Oke, caranya, cara awalnya ya. 2 log 20. Nah, kalau ada soal seperti ini, A dan B seperti ini, caranya adalah gunakan sifat yang ke-7. A log B sama dengan X log B dibagi X log A. Jadi gunakan itu. Jadi ada X log, ini A, ini B ya. X log 20 terus ini X log 2. Oke, gunakan sifat yang ke-7. Nah, sampai di sini sekarang, nah X-nya harus kita ganti dengan suatu bilangan. Kita ganti berapa Pak bilangannya? Tipsnya, nah bilangan yang bisa kita masukkan untuk mengganti X yaitu lihat di soal. Nah di soal ini lihat digit atau angka yang sering muncul. Di sini 2, 3, 3, 5. Jadi yang sering muncul yaitu angka berapa? 3. Itu tipsnya biar lebih cepat. Jadi X di sini kita ganti dengan bilangan yang sering muncul yaitu 3. Ingat X itu sembarang bilangan ya. Yang penting tidak 0, tidak 1, tidak negatif. Itu aja. Nah, kalau sudah seperti ini baru dijalankan, gunakan sifat 3 log. Nah, 20 itu sama dengan 4 kali 5. Sifat yang pertama dibagi dengan 3 log 2. Oke. Jadi kita uraikan 20, kita uraikan 4 kali 5. Perkalian pada logaritma boleh dibaca jadi penjumlahan. Jadi 3 log 4 ditambah dengan 3 log 5 dibagi dengan 3 log 2. Oke, perkalian jadikan penjumlahan, sifat yang pertama kemarin ya. Jika sudah, sekarang 3 log 4. Nah, sini ya. 3 log 4 mau diapakan 3 log 4? 4-nya dirubah 2 pangkat 2 ditambah 3 log 5 dibagi dengan 3 log 2. Oke. Jika sudah, sekarang 2 pangkat boleh turun ke depan. Jadi 2 dikali 3 log 2 ditambah 3 log 5 dibagi 3 log 2. Oke. Seperti itu caranya dipecah. Jadi kita mengarahkan ke sana, ke A dan B. Oke, 2. Perhatikan nih, 3 log 2. 2 log 3. Kan kebalikannya. Kalau kebalikannya gimana, Pak? Ya, seper A. Gitu aja. Saya ulang lagi. A itu 2 log 3 dan di sini 3 log 2. Kebalik, Pak. Kalau 2 log 3 itu A. Nah, kalau 3 log 2 kebalikannya ya dibalik aja 1 per A. Ditambah dengan 3 log 5. 3 log 5 nilainya adalah B. Dibagi dengan, sama dengan saya taruh sini ya. 3 log 2 sama kasusnya, jadi apa? Seper A.
Ini bentuknya, tapi bentuknya belum bagus. Untuk membaguskannya, kalikan dengan, nah perhatikan ini pecahan. Di dalam pecahan ada pecahan lagi, gitu kan logikanya. Nggak boleh. Saya ulang lagi, ini kan pecahan. Di dalam pecahan ada pecahan lagi, itu nggak boleh. Caranya gimana ya? Kalikan dengan pecahan yang paling kecil, yaitu kalikan dengan apa? A. Jadi semuanya dikalikan dengan A. 2 per A kalikan A jadi apa? 2. Oke, kok bisa Pak? 2 per kalikan A jadi 2 per A kalikan dengan A. Coret 2 kali 1 jadi 2. B kalikan A jadi A, AB. Seper A kalikan dengan A jadi 1. Seper A kalikan dengan A. Coret tinggal 1. Atau saya boleh tulis 2 plus apa A? AB. Selesai seperti ini. Jadi 2 log 20 saya rubah menjadi 2 plus AB. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Pelan-pelan. Oke, selanjutnya sekarang ya. Sekarang kita main di persamaan logaritma ya. Di tingkat SMK persamaan logaritmanya yang simpel-simpel ya. Jadi persamaan logaritma yang dasar ya. Persamaan logaritma itu berpelan seperti ini. Jika saya punya a log fx sama dengan a log gx, nah ini sudah sama, maka a log dicoret tinggal fx sama dengan gx. Hanya itu cara berpikirnya ya. Saya ulang lagi, a log fx sama dengan a log x, maka fx sama dengan gx. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal di sini ya. Di sini 2 log x kuadrat plus 4x sama dengan 5. Kalau ini persamaan di logaritma, maka kan seharusnya ada a log di sini. Di sini 2 log, maka di sini harus tampil 2 log juga logikanya. Jadi caranya 2 log x kuadrat plus 4x dia tampilkan. Kalau di sini ada 2 log, maka sini tampilkan juga 2 log. Tulis 2 log 2. Seperti itu. Duanya dari mana Pak? Mengikuti yang di sini. Kalau ini 3 log gimana ya? 3 log 3. Kalau ini 7 log ya 7 log 7. Tampilkan itu dulu. Terus itu 5-nya gimana? 5 sebagai pangkat. Caranya seperti itu. Jadi untuk menampilkan 2 log di ruas kanan, caranya mengikuti yang di ruas kiri. Kalau ini 2 log ya 2 log 2. 5 taruh di atasnya. Oke, jika sudah ini perlu dicoret log sama. Seperti ini a log sama. Maka yang di ruas kiri tinggal x kuadrat plus 4x. Yang di sini tinggal 2 pangkat berapa 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 32 ya, langsung x kuadrat plus 4x pindah ke sana, min 32 sama dengan 0, tinggal difaktorkan seperti persamaan kuadrat ya. Memfaktorkan SMP ya. Perkalian 32 muncul 4 ya, 8 sama 4. Yang ini plus, yang ini apa? Min. Maka x plus 8 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. X sama dengan min 8 or atau x sama dengan berapa? 4 ya. Cukup sampai di sini. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi jawabannya min 8 atau berapa? 4. Untuk persamaan logaritmanya. Oke, selain ini akan saya berikan contoh soal lagi untuk persamaan logaritma. Oke, contoh soal selanjutnya ya. 3 log x min 5 dikurangi 3 log 18 min 2x sama dengan 0. Ini bagaimana Pak penyelesaiannya? Oke, sebenarnya ada 3 log, ini juga 3 log, hampir mirip ya, tapi ini min. Maka yang ini aja yang dipindah ke ruas kanan. Karena kita akan membentuk seperti ini, kiri dan kanan ada. Jadi ini 3 log x min 5 sama dengan kan min, pindah jadi plus, jadi 3 log 18 min 2x. Jadi yang ini di sini ya, pindah ke kanan. Jika sudah sama bentuknya seperti persamaan logaritma, tinggal dicoret 3 log sudah sama. Maka yang di ruas kiri tinggal x min 5, yang ini 18 min 2x. Simple ya. Tinggal ini pindah ke sana aja. X min 2x pindah jadi plus 2x. 18 min 5 pindah jadi plus 5. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Kalau sudah x ditambah 2x jadi 3x. 18 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 23. Maka x sama dengan 23 per 3. Inilah penyelesaiannya. Itulah persamaan logaritma. Sebenarnya ada kalau di tingkat SMA persamaan logaritmanya sangat luas. Tapi kalau di tingkat SMK persamaan logaritmanya di yang simple aja, yang nomor 1 seperti ini. Oke, dipelajari di video yang kelima untuk pertemuan yang kelima. Semoga bisa mainnya dan bermanfaat buat kalian. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.